Amanda. I've done my fair share. Oh, yeah? French gay porn. You really don't enjoy sarcasm, do you? Sarcasm. Halo warga Karang Taruna, dengan Mas Ndut di sini dan kamu baru saja bergabung di channel Teras Cinema. Tempat ngumpulnya anak-anak Karang Taruna duduk bareng di teras dan membahas sinema. Kali ini Teras Cinema akan menjelentrekkan alur cerita film Me Before You yang dirilis 2016 silam. Silakan duduk manis, tonton sampai habis dan yowis. Scene diawali dengan sepasang kekasih yang bernama William Trainer dan Alicia yang tengah engkik-engkik di ranjang pada pagi hari. Waduh, baru mulai udah adegan ranjang aja nih. Alicia kemudian mengatakan bahwa ini adalah waktunya Will untuk berangkat bekerja. Will pun bersiap mandi lalu berangkat. Tetapi karena di luar hujan, Alicia tidak mengizinkan Will untuk berangkat naik motor. Will pun memutuskan untuk naik taksi. Di luar, Will berjalan di tengah hujan sambil menelpon. Saat dia akan menyeberang dan naik taksi, Will tidak melihat ada motor yang akan melintas, sehingga Will pun tertabrak. Film pun berakhir. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Enggak. Intro dulu lah ya. Suatu hari di sebuah toko roti, terdapat pegawai wanita cantik dan berpakaian menarik yang bernama Louisa Clark. Yes, itulah ya. Dia adalah pegawai yang sopan, ramah, dan selalu membuat pembeli senang akan servisnya. Tetapi saat customer pulang, pemilik toko menutup tokonya dan tiba-tiba memecat Louisa. Dalam keadaan sedih, Louisa lalu pulang ke rumah. Sampai rumah, di meja makan, Louisa duduk dan mendengarkan ocehan ayahnya yang mengeluh bahwa gajinya sedikit dan Louisa harus mendapatkan kerja lagi karena keluarga Louisa lagi BU alias butuh uang. Louisa pun berencana pergi ke bursa kerja. Di pusat bursa lowongan kerja, seorang petugas di sana menawarkan beberapa jenis pekerjaan. Tetapi Louisa malah menolaknya dengan alasan tidak cocok dengan Louisa. Petugas tersebut pun sempat putus asa karena tawarannya tidak ada yang cocok. Louisa masih bersikeras untuk meminta pekerjaan. Beberapa saat kemudian terdapat lowongan kerja yang baru saja didaftarkan ke bursa kerja tersebut, yaitu merawat dan mendampingi pria disabilitas. Keesokan harinya, Louisa menemui pacarnya yang seorang atlet lari yang bernama Patrick. Patrick sedang berlatih di lapangan. Louisa ingin berdiskusi dengan pacarnya tentang pekerjaannya tersebut. Pekerjaan tersebut dikontrak selama 6 bulan dan akan diberikan gaji yang lumayan besar. Ternyata lowongan tersebut sudah kelima kalinya didaftarkan karena mereka putus asa. Padahal pekerjaan ini tidak membutuhkan keahlian khusus. Nah, keesokan harinya Louisa bersiap, tetapi untuk kali ini Louisa menggunakan baju yang rapi untuk interviewnya. Louisa pun mendatangi rumah besar bergaya kastil dan disambut oleh seorang wanita paruh baya bernama Mrs. Trainer. Louisa dan Mrs. Trainer melakukan interview. Saat interview, Louisa terlihat sangat gugup hingga ia tak sengaja merobek roknya. Saat interview, Louisa mengira bahwa pria disabilitas tersebut adalah suaminya. Padahal ternyata pria disabilitas tersebut adalah anaknya yang bernama William Trainer, yang mengalami kecelakaan 2 tahun lalu yang diperlihatkan di scene awal tadi. Akhirnya setelah interview selesai, Mrs. Trainer langsung mengajak Louisa untuk menemui Will. Di tengah perjalanan menuju ruangan Will, Mrs. Trainer menyebutkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi Louisa. Sesampainya di ruangan Will, Louisa ditunjukkan beberapa ruangan seperti kamar mandi, dapur, meja makan, dan lain-lain. Mrs. Trainer mengatakan bahwa ia berharap Louisa dan Will bisa menjadi teman baik. Nah, tibalah saatnya Louisa bertemu dengan Will. Tetapi Will malah menyambut Louisa dengan ekspresi muka aneh yang seakan menakut-nakuti Louisa.
Setelah Will ditegur oleh Mrs. Trainer, Will pun memperkenalkan dirinya. Will menyinggung soal rok Louisa yang sobek tadi. Singkat cerita, sesampainya Louisa di rumah, Louisa disambut baik oleh keluarganya karena ia berhasil mendapatkan pekerjaan. Hari pun berganti hari. Di hari pertama Louisa bekerja, Louisa disambut oleh perawat Will yang bernama Nathan. Ia menjelaskan beberapa rutinitas yang harus dilakukan Will dan obat-obatan yang harus diminum oleh Will setiap harinya. Louisa bertanya kepada perawat apakah ia juga harus merawat fisiknya, tetapi perawat mengatakan tidak. Louisa pun bingung, lalu untuk apa ia dipekerjakan? Perawat pun menjawab, untuk menyemangatinya. Cerita pun berlanjut. Saat Louisa menawarkan beberapa kegiatan yang mungkin bisa dilakukan Will malah menolak dan mengeluarkan kata-kata sarkasnya. Louisa pun merasa sangat bingung dengan Will. Hari demi hari Louisa jalani pekerjaannya dengan cukup berat. Dan setiap harinya Louisa hingga bergonta-ganti style pakaian yang unik. Tetapi tetap saja Will tidak peduli dan tetap mengacuhkan Louisa. Hingga pada suatu hari, Louisa bercerita ke saudaranya bahwa ia hampir putus asa. Saudara Louisa pun menyemangatinya dan mengingatkan bahwa keluarga Louisa sedang butuh uang. Keesokan harinya ternyata teman Will akan datang yang ternyata temannya tersebut adalah mantan pacar Will, Alicia, yang diperlihatkan di awal scene tadi. Masih ingat dong? Sebenarnya Will tidak menyukai kedatangannya dan mengacuhkannya. Ternyata faktanya mantan Will dan sahabat Will sendiri sedang berpacaran. Sesaat setelah mereka pulang, Will sangat marah sehingga ia menabrakkan kursi rodanya ke meja yang terdapat foto kenangan Will sebelum kecelakaan. Sepulangnya dari kerja, Louisa menemui Patrick untuk membahas rencana liburan berdua mereka ke Norwegia. Dan ternyata pacarnya malah mengajak teman-temannya untuk berlibur juga, yang rencananya di sana mereka akan melakukan beberapa latihan seperti lari, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Louisa pun merasa sangat sedih mendengarnya. Hari berikutnya Louisa bekerja. Ia terlihat membereskan figura yang telah dijatuhkan Will kemarin. Tetapi Will tidak suka dan kembali mengeluarkan kata-kata sarkasnya. Louisa pun sedikit kesal dengan sikap Will. Louisa pun mengatakan pada Will bahwa ia hanya ingin bekerja secara profesional dan ia sangat butuh uang. Keesokan harinya Will ingin menonton DVD film dan mengajak Louisa untuk ikut menonton. Setelah film selesai, Will mengajak Louisa pergi ke taman dan membicarakan tentang film. Disinilah Will dan Louisa mulai dekat. Saat perawat Will datang, ia mengatakan bahwa Will sudah lama tidak tertawa seperti ini. Lalu Louisa dan Nathan sang perawat mengantarkan Will untuk check up dan ternyata Louisa baru tahu bahwa Will tak akan pernah sembuh karena ia mengalami cedera tulang belakang. Nathan juga mengatakan bahwa Will juga mengalami beberapa komplikasi penyakit lainnya. Saat musim salju, keadaan Will tiba-tiba drop karena ia sangat rentan terhadap suhu dingin, sehingga Will pun hanya bisa berbaring seharian. Louisa selalu menemani Will siang dan malam, bahkan Louisa menginap di rumah Will untuk menjaganya. Mereka berdua ngobrol dan bercerita cukup panjang. Di sela obrolan mereka, ternyata Louisa sempat mengatakan bahwa ia sangat menginginkan celana ketat kuning bermotif garis hitam. Saking asiknya ngobrol, akhirnya Will pun tertidur pulas. Keesokan harinya saat di taman, Louisa dan Will mengobrol tentang hal apa saja yang mereka sukai. Hingga Louisa menyarankan agar Will menyukur jenggotnya. Dan akhirnya Will pun setuju. Setelah Louisa mencukur jenggot Will, Louisa pergi untuk mengambil surat. Dan Louisa tak sengaja mendengar pembicaraan Mrs. Trainer dan Mr. Trainer yang membicarakan tentang surat dari Swiss. Yang ternyata surat tersebut adalah surat dari organisasi bunuh diri dari Swiss. Louisa pun kaget dan sedih mendengarnya. Dia pergi untuk menemui saudaranya untuk meminta saran.
karena ia tak bisa meneruskan pekerjaan tersebut, walaupun ia sedang butuh uang. Kemudian saudaranya mengatakan bahwa mungkin itu adalah keputusannya. Yang harus kamu lakukan bukan malah pergi, tapi membuat sisa hidupnya bahagia. Entah itu dengan jalan-jalan atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Keesokan harinya, Louisa pun mengusulkan ide tersebut ke orang tua Will, dan mereka pun menyetujuinya. Esoknya, Louisa, Will, dan Nathan pergi ke pertunjukan pacuan kuda. Mereka terlihat menikmati pertunjukan tersebut. Sesampainya di rumah, Louisa mengajak Will untuk menonton pertunjukan musik klasik, dan Will menyetujuinya. Will nampak menggunakan jas dan dasi kupu-kupu, sedangkan Louisa mengenakan gaun merah yang indah. Mereka terlihat sangat serasi. Keesokan harinya saat di taman, Louisa mengatakan bahwa keluarganya ingin bertemu dengan Will karena mereka mengadakan makan malam untuk ulang tahun Louisa. Will pun dengan senang hati mau datang. Nah, makan malam pun tiba. Saat menikmati makan malam bersama, tak lama kemudian Patrick, pacar Louisa, datang. Dan mereka pun mengajak Patrick untuk bergabung. Dan di sini Patrick terlihat sangat cemburu dengan Will. Setelah makan malam usai, keluarga Louisa dan Patrick memberikan hadiah kepada Louisa. Louisa pun sangat senang. Dan ternyata Will sudah mempersiapkan hadiah juga untuk Louisa. Dan surprise, ternyata hadiah tersebut adalah celana ketat kuning bermotif garis hitam yang sangat diinginkan Louisa. Louisa pun sangat kegirangan dan langsung mencobanya. Acara makan malam pun selesai. Keesokan harinya saat Louisa bekerja, ia memberi daftar kegiatan untuk Will. Di sisi lain, Will mendapatkan undangan pernikahan dari mantannya, Alicia, yang akan menikah dengan sahabatnya, dan itu membuat Will bersedih. Will dan Louisa pun pergi ke bagian atas kastil untuk menghibur diri. Will bercerita tentang keinginannya ke Paris, di kursi trotoar sambil minum kopi dan menikmati keindahan kota Paris. Will pun juga mengatakan bahwa ia akan menghadiri pernikahan Alicia. Sepulangnya Louisa, ia mendapat kabar bahwa ayahnya mendapatkan pekerjaan yang diberikan oleh keluarga trainer untuk menjaga kastilnya. Keesokan harinya, Will kedatangan tamu yang merupakan pengacara bernama Michael Lawler. Saat diselidiki oleh Louisa, ternyata ia adalah pengacara khusus warisan dan ahli waris. Tiba di hari pernikahan Alicia. Will pun hadir dengan perasaan yang hancur, namun ia mencoba untuk tegar. Saat makan malam di acara pernikahan tersebut, ada seorang wanita paruh baya yang mengatakan kepada Louisa bahwa Will adalah orang yang baik dan tidak pantas mendapatkan Alicia. Setelah itu, Louisa dan Will pun berdansa dengan cara Louisa duduk di pangkuan Will. Mereka pun semakin dekat dan terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya Louisa menemui Patrick dan mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut ke Norwegia karena ia harus menemani Will jalan-jalan. Patrick pun marah mendengarnya. Kemudian Louisa mendapat kabar bahwa Will masuk ke rumah sakit. Louisa pun bergegas datang. Ia juga menginap di rumah sakit. Nathan mengatakan bahwa Louisa harus tetap bersama Will karena hari-hari Will lebih menyenangkan setelah mengenal Louisa. Sesampainya Louisa di rumah, ternyata sudah ada Patrick yang meminta maaf dan mereka makan malam. Patrick tak sengaja melihat catatan list kegiatan yang akan dilakukan oleh Louisa dan Will. Patrick yang terbakar api cemburu kemudian memutuskan hubungan dengan Louisa. Tibalah saatnya Louisa, Will, dan Nathan pergi berlibur. Mereka terlihat sangat bahagia dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti ke pantai, dinner, dan lain-lain. Malam hari pun tiba, saat itu hujan deras. Saat mereka di kamar, Will sebenarnya tak ingin Louisa meninggalkannya dan akhirnya mereka pun bercipokan. Keesokan malamnya mereka kembali pergi ke pantai. Saat di pantai, Louisa terlihat menari-nari dan menghampiri Will. Kemudian tiba-tiba Louisa duduk di pangkuan Will dan mereka kembali bercipokan. Setelah itu Will ingin mengatakan sesuatu yang sebenarnya Louisa sudah tahu bahwa Will mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidupnya.
Louisa mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Dan Louisa juga berjanji akan membuat Will bahagia. Will pun segera menampisnya. Ia mengatakan ia tak bahagia, bahkan sedikit pun tidak. Karena ini bukan kehidupannya. Ia mencintai kehidupannya yang dulu. Ia juga tak ingin Louisa merasa menyesal akan kehadiran Will di hidupnya. Louisa pantas mendapatkan lelaki yang lebih baik. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tak bisa hidup seperti ini. 6 bulan adalah perjanjiannya dengan orang tuanya untuk bertahan hidup. Tapi setelahnya, Will akan tetap mengakhiri hidupnya dan tak ada yang bisa mengubah keputusan itu. Louisa adalah orang yang telah membuat hati Will sangat senang. Oleh karena itu, Will mengajak Louisa menemaninya ke Swiss. Tetapi Louisa malah menolaknya. Louisa mengatakan mana mungkin ia melihat kejadian terburuk dalam hidupnya terjadi di depan matanya setelah ia memberikan seluruh hatinya untuk Will. Louisa yang sangat sedih pergi meninggalkan Will. Liburan pun selesai. Di bandara, mereka disambut oleh keluarga Trainer. Louisa mengatakan kepada Mrs. Trainer bahwa ia tak bisa mengubah keputusan Will. Mrs. Trainer pun sangat shock dan hampir pingsan. Setelah itu tibalah waktu di mana Will dan keluarganya akan berangkat ke Swiss tanpa Louisa. Ibunya mengatakan bahwa Will membutuhkan Louisa di saat terakhirnya. Dan akhirnya Louisa pun datang ke Swiss untuk menemui Will. Louisa menatap Will dengan rasa takutnya. Akhirnya ditemani oleh Louisa dan orang tuanya, Will menghembuskan nafas terakhirnya. Di scene terakhir, terlihat Louisa sedang duduk di kursi trotoar kota Paris sambil membaca surat wasiat yang diberikan oleh Will. Ternyata Will memberikan seluruh asetnya kepada Louisa sebagai bentuk terima kasih karena Louisa telah menjadikan hari-hari terakhirnya menjadi lebih baik. Film pun berakhir dan kali ini benar-benar berakhir. Terima kasih.